Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah diparingi saged ngaos malih, mugi-mugi ilmune selalu diparingi manfaat lan barokah fid dini wad dunya wal akhirah, amin. Halaman ayat 75 ya, 75 ya. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bikin tori yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Dzalika bi annahum qalu laisa lana fil ummiyina sabil wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Wa min ahlil kitabi, wa min ahlil kitabi lan iku tetep setengah saking ahli kitab ingkang dimaksud Yahudi, man utawi wong intak manhu kang lamun percaya memberi kepercayaan sapa sira ing man mercayakno bikin torin kelawan sak kintor sak peti yu'addihi mongko nekaaken sapa man ing kintor ditekakno ilaika marang sira. Ngoten Allah dawuh, di antara ahli kitab, di antara orang-orang Yahudi itu ada orang yang jika kamu memberi kepercayaan kepada mereka harta satu kintor, maka ia akan memberikannya kepadamu. Karepe ngoten, enten wong Yahudi niku sebagian yang bisa dipercaya. Walaupun engkau titip harta satu kintor, satu peti berupa mata uang, ketika kamu mengambilnya maka akan diberikannya kepadamu. Jadi kena dipercaya. Tapi sebagian lagi ada yang enggak kena dipercaya. Niki diterangaken, wa minhum lan iku tetep setengah saking ahli kitab man utawi wong intak manhu lamun mercaya memberi kepercayaan sapa sira ing man bidinarin kelawan sak dinar, kelawan titip duit sak dinar satu keping dinar, uang emas satu keping, la yu'addihi mongko ora gelem nekaaken, ora gelem balekaken sapa man ing dinar ilaika marang sira ilama dumta angin selagine langgeng sapa sira, kecuali gelem balekno nek kamu terus menerus. Nah, iku ko iman anju menengi, iku ko iman anju menengi, kok tagih terus bolak balik kaleren-leren kait gelem balekno, kok tagih pisan pindho titipan kundi gak dikekno, bolan baleni ping 10 iso kait dikekno.
Nah, niki Gusti Allah nyeritani datang Kanjeng Nabi, orang-orang Yahudi itu ada yang bisa dipercaya, ada yang tidak bisa dipercaya. Niku ngoten. Ya napa? Nah, contohnya ingkang saged kena dipercaya namine Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam niki nek mboten lepat pendeta ni wong Yahudi. Terus akhirnya nggih mlebet Islam. Abdullah bin Salam ini. Orang ini Abdullah bin Salam pernah dititipi harta 1.200 ukiyah. Tadi miliaran lah cara sakniki. Kuatah. Tadi sak kintor niki kuatah sing dititipno. Ketika pada waktunya diambil, diminta titipannya niku langsung diberikan tanpa bertele-tele, nggih dipendhetaken ngoten mawon. Karena wonge kena dipercaya. Nah, orang Yahudi yang napa ya, yang jujur kados Abdullah bin Salam. Tapi ada sebagian Yahudi itu justru ada yang tidak jujur. Yeah. Walaupun dititipi uang hanya 1 keping dinar, 1 keping dinar duit emas niku kurang lebih pinten 4 gram 1/4 niku 1 keping. Jadi umpama emas sak napa sak dinar niku berarti menjaji pinten nggih, nek 500 per gram berarti nggih ping 4 pinten 2 juta nggih. 2 juta punjul seprapat 2 juta 100 misalnya. Dititipi dhuwit mek samonten gak gelem balekno. Ini titipanku dijaluk mboten oleh, diulet-ulet. Ngoten. Gak gelem ngekekno walaupun hanya kecil nilainya. Nah, niku enten wong Yahudi sing model ngoten. Lah niki contone kaya yang bernama Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf dititipi duit sak dinar, ketika saatnya diambil tidak diberikan kepada orang Islam yang titip niku. Nah ini enten kaya ngoten niku. Kenapa mereka kok enggak mau memberikannya? Karena mereka nganggap tidak ada dosa untuk menzolimi orang-orang di luar Yahudi. Duwe doktrin ngoten, punya doktrin ngoten niku. Mulane niki dijelasaken kali Gusti Allah mengapa hal itu terjadi. Zalika utawi oleh ora gelem mewehaken, zalika utawi mengkono-mengkono oleh ora gelem ngekekno titipane wong Islam kepada orang Islam. Itu apa sebabnya? Iku bi annahum, sebab setuhune man orang Yahudi yang tidak mau memberikan titipannya. Iku qalu padha ngucap sapa man, ngucap ngeten, laisa alaina fil ummiyina sabilun. Laisa ora ono iku alaina tetep ing atase ingsun fil ummiyina ing dalem pira-pira wong kang bodho-bodho apa sabilun dalan, apa sabilun dalan utawa dosa. Ingkang dimaksud sabilun iki dosa ai ismun. La ummiyina wong-wong bodho niku sing dimaksud adalah ayil Arabi, wong Arab. Jadi wong Arab niku kali wong Yahudi dianggap ummiyin, orang-orang yang bodoh, yang buta huruf. Jadi memang ngeremehno, menganggap kelompok mereka itu kelompok orang-orang yang pinter-pinter, yang jenius. Maka orang-orang pinter itu nggak ada dosa
dalam melanggar aturane wong-wong sing bodho-bodho ya wong Arab niku. Jadi mencidrai orang-orang Arab bagi mereka tidaklah bernilai dosa. Walaupun tahu itu salah, tapi doktrin mereka mengatakan seperti itu. Ngoten. Listikhlalihim zulmaman khalafatinahum, karena mereka menganggap halal menzolimi orang yang beda agama. Wa nasabu ilaihi ta'ala, dan memangsakan boleh menzolimi itu atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka nyatakan ngeten, wong-wong Yahudi itu oleh Allah dihalalkan untuk menzolimi kepada orang-orang yang beda agama dengan Yahudi. Jadi hartanya orang-orang yang tidak beragama Yahudi dianggap halal, dan itu aturan Allah kata mereka. Jadi didoktrin ngoten kali pimpinane. Ojol. Lane pun doktrinane kaya ngoten, akhirnya kan sulit untuk dipercaya, dan dia akan selalu membuat kezaliman kepada orang-orang Arab, juga kepada kaum muslimin, karena doktrinnya ngoten. Padahal doktrin seperti itu bukan dari Allah, tapi dari pimpinan-pimpinan mereka sendiri. Ngoten. Cuma dinisbatkan bahwa itu adalah aturannya Allah Ta'ala. Nah niku kebohongannya seperti itu. Memang diciptakan kebohongan seperti itu. Ngoten. Jadi nggih repot nek pun wis kadung duwe doktrin kaya ngoten niku. Niki napa supaya umat Islam itu lebih waspada, supaya tidak gampang dibohongi oleh mereka yang punya doktrin seperti itu. Nah, niku kan repot itu. Jadi zaman riyen niku pun ngoten, zaman wonten Kanjeng Nabi niku pun ngoten, modele wong niku pun ngoten. Jadi pokoknya gak Yahudi dizalimi gak apa-apa. Jadi halal, gak nek dosane, bijui, dititipi, wayahe dijupuk, ditolak, tidak diberikan. Karena bijui datang wong yang beda agama itu diperbolehkan menurut doktrin mereka. Tapi ternyata yang jujur masih ada, seperti Abdullah bin Salam, pendetanya sekalipun, pendeta. Karena dia tahu sendiri bahwa itu memang tidak doktrin yang seperti itu tidak benar, bukan doktrin dari Allah, tapi dari sebagian pimpinan mereka sendiri. Inilah namanya kebohongan atas nama Allah Ta'ala. Nah ini jelas ini, sehingga koyok ngoten wau. Ya walaupun hanya 1 dinar tidak diberikannya, kecuali kamu berulang-ulang nagih terus akhirnya dikekno. Nah, terhadap orang-orang yang seperti ini nggih kudu waspada. Umpama ada titip ngoten atau utang piutang nggih kudu dicatet, kudu enten bukti, sehingga ketika nagih ini punya dasar bukti. Lah nek gane buktine mangke ingkar terus. Ingkar kapan titip, kapan aku utang ngoten. Nah niki. Dadi ki kedah waspada.
Makanya mereka mengatakan laisa alaina fil ummiyina sabilun. Tidak ada dosa bagi kami di dalam menzolimi orang-orang yang bodoh-bodoh itu. Jadi akhirnya kan ditiru kali wong-wong pinter-pinter, tapi mboten nggak ada akhlak. Dengan kata lain, wong bodoh itu panganane wong pinter. Wong bodoh itu panganane wong pinter. Artinya orang-orang bodoh itu mudah dibohongi oleh orang-orang pinter, dimanfaatkan oleh orang-orang pinter. Oh, ngaten. Wis bodoh ae dibijuk ngene ngandel wis di bijuk ae. Engko kan gaya alasan macam-macam ngene krana ngene ya ngaten iki. Gitu. Jadi akhirnya kayak ngoten nggih ternyata nggih enten wong model ngoten niku enten. Iya. Wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa man 'alallahi ing atase Allah ngucap al-kadziba ing omong goro. Al-kadziba ing omong goro wa hum hale utawi man iku ya'lamuna padha weruh sapa man nek ngono iku pancen goro, ngerti jane ya tahu kalau dia bohong, sadar kalau dia itu membohongi. Tapi memang diciptakan sistem seperti itu untuk alasan-alasan supaya bisa menindas orang-orang di luar agamanya tadi. Zalim wow. Wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Mereka menyatakan tentang Allah dengan kebohongan-kebohongan. Jadi aturan yang mengatakan tidak dosa bagi kita untuk menzalimi orang-orang yang bodoh, orang-orang Arab yang bodoh, itu diatasnamakan aturan dari Allah Ta'ala. Niki namanya kebohongan atas nama Allah. Allah tidak pernah memberi aturan seperti itu, tapi mereka menyatakan ada aturan seperti itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki lah kebohongan namanya. Nah, yang dibuat kebohongan adalah Allah. Gusti Allah ngene, panjang aturannya teko Allah, teko tu Allah itu boleh mendolimi orang-orang yang beda agama. Ngoten niku. Lah nek ngoten akhirnya ya ngene iku yang tercipta. Nggih, mata uang dunia niku sing paling nggih wong napa Indonesia ni selalu kalah kali napa kali dolar Amerika. Sing nyetir dolar Amerika sinten? Nggih Yahudi. Ampun. Makanya kalau George Soros menciptakan sistem yang sehingga terjadi krisis moneter, ini ya memang biasa mereka melakukan rekayasa keuangan sehingga terjadi krisis moneter. Akhirnya yang dulu $1 Amerika itu hanya 5.000. Nah, 5.000, 4.000 bengkak tadi 15.000 per dolar. Memang diciptakan oleh mereka sistem yang seperti itu. Ya, selalu tidak akan pernah tidak. Karena doktrin ini ngoten wau, laisa alaina fil ummiyina sabilun. Tidak ada dosa untuk merusak orang-orang di luar agama mereka. Kalau umat Islam tidak ada doktrin begitu, di Quran juga nggak ada, di hadis juga tidak ada. Bahkan Nabi itu menyatakan harus adil kepada semuanya. Walaupun orang Yahudi benar, orang Islam yang salah, ya tetap orang Yahudi dimenangkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi zaman Khalifah Umar juga sama. Satu ketika
di gubernuran pundi niku, di luar Mekah ya. Jadi khalifah Sayyidina Umar. Terus Amr bin As niku dari gubernur di wilayah pundi, Irak nih betul lepat niku. Irak napa pundi niku, napa Syam. Nah, di samping kantor kegubernuran, napa kantor gubernur niku napa namanya? Nah, di samping kantor gubernuran itu ada gubuk reot miliknya orang Yahudi. Oleh gubernur mau digusur karena ada pembangunan untuk pelebaran niku, digusur. Akhirnya orang Yahudi ini minta keadilan kepada Sayyidina Umar yang menjadi khalifah presiden yang berkedudukan di Mekah. Hanya orang Yahudi ini berangkat ke Mekah mencari Sayyidina Umar. Kemudian satu ketika sudah sampai di sana, ketemu seseorang yang pakaiannya tembelan-tembelan. Takon, saya mau menghadap ke Sayyidina Umar khalifah. Saya mau melaporan tentang kondisi saya yang rumah saya mau digusur oleh gubernur. Nah, tolong tunjukkan di mana kantornya, di mana nopo istana negaranya. Akhirnya ditutuhaken. Istana ini gapate api biasa. Siapa orangnya? Saya sendiri, Umar. Kaget, loh presiden kok kelambine tembelan-tembelan gini. Gini ku Sayyidina Umar pas dadi khalifah. Dibayari Sayyidina Umar ini mboten purun, dibayari dadi khalifah. Akhirnya dipaksa kali para sahabat. Nah, bayaran ini akhirnya purun nerimo. Nenten luwe ini dari kebutuhan dia dan keluarganya dikembalikan kepada kas negara. Niku Sayyidina Umar. Umumnya 1 bulan niku 1 juta mamane. Dikai 1 juta. Ternyata kebutuhan keluarganya hanya 800, maka yang 200 niku dibalik nang kas negara. Niku Sayyidina Umar. Tiap bulan begitu. Nah, akhirnya orang Yahudi niki matur datang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, saya mengalami masalah begini dengan gubernur. Saya minta keadilan. Oh iya, Sayyidina Umar tahu itu orang Yahudi. Karena Islam menyatakan harus adil kepada siapapun. Bahkan Nabi menyatakan seandainya Fatimah mencuri, maka saya potong tangannya. Kanjeng Nabi kiamat. Nah, akhirnya nopo Sayyidina Umar ngambil tulang amainten, terus kali Sayyidina Umar digares kali nopo? Kali pedang, seret ngeten iki. Berarti nyeleret ngoten, seret ngoten. Suwek ngoten, seret. Ini bawa ke gubernur kamu. Nyatakan kalau kamu sudah laporan kepadaku dan ini hasil keputusanku. Sebagai jawaban. Akhirnya diputo Yahudi ini bingung. Aku laporan ngono dawa ngomong ngene jawabane mek sret tok. Kon nggawa nang gubernur. Ya apa iki karepe? Gak paham Yahudi. Isara nih, isara. Begitu dibawa kepada Amr bin As sebagai gubernur di sana, langsung ditunjukkan. Saya mari laporan ke Sayyidina Umar. Saya dapat jawaban ini, suruh nyampaikan kepada Anda, Pak Gubernur. Akhirnya dibuka. Ini langsung gemeter nih. Gemeter Gubernur Amr bin As nih, gemeter wedi. Loh, kenapa Gubernur? Sampean ada jawaban begitu kok gemeter? Loh, kamu nggak tahu dah. Sayyidina Umar itu menyatakan kamu harus adil. Kalau nggak adil, ini jawabanku, pedang ini, seret ini, bisa dibunuh saya nanti. Kalau nggak adil. Akhirnya Yahudi niki mboten sida digusur. Nah, terus Sayyidina Amr bin As nawari, kalau kamu mau tak beli harga tinggi untuk bangun di tempat lain. Nah, ndak, saya
setelah bertemu Sayyidina Umar seperti itu keadilannya, dan Anda ternyata juga melaksanakan perintah keadilan, saya mau digusur dan saya masuk Islam. Jadi akhirnya dengan sukarela mau dipindah, disangoni dengan ganti rugi yang memadai, yang lebih dari cukup niku. Ini menunjukkan nopo? Bahwa Islam itu sangat adil memperlakukan orang-orang di luar agama Islam, tidak semena-mena, tidak zalim. Memang di dalam agama Islam Allah juga Nabi tidak pernah menyuruh menzalimi orang-orang di luar Islam. Mulane kalau negara itu berada di bawah pemerintahan orang-orang Islam yang adil dalam menjalankan keislamannya, orang-orang di luar Islam itu akan aman, damai, karena tidak pernah dirusak oleh orang Islam. Ini buktinya kata pun. Nah, ini bukti nyata, fakta sejarah. Dalam ajaran memang tidak ada ajaran seperti itu. Dalam praktek sejarah yang dipraktekkan Nabi dan penggantinya Khulafaur Rasyidin juga seperti itu. Nikulah Islam. Kantun wong Islam diambe ya nopo menjalankan aturan syariat Islamnya. Wong Islam niku kan nggih macam-macam, enten sing taat, enten sing ndablek, nggih kan? Nek sing taat temen nggih ngoten niku hasile, nek mboten taat nggih korupsi ngoten niku hasile iki ya. Lah niki tergantung pribadi masing-masing. Cuma ajaran Islam tidak ada ajaran seperti itu. Nah, kalau Yahudi memberikan ajaran seperti itu atas nama Allah, padahal Allah tidak seperti itu. Ngoten nggih. Alhamdulillah buntet niku ketinggalan. Nggih, monggo kita tutup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.